Mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Jadi, pada kesempatan pertama malam hari ini agama Islam, kita akan membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada kesempatan malam hari ini, kejar paket C untuk pelajaran agama Islam ya. Sebagaimana diketahui untuk kurikulum yang baru, agama Islam ini satu paket dengan budi pekerti ya. Jadi agama selain kita belajar tentang agama, kita juga mempelajari budi pekerti. Kalau dalam Islam itu kita kenal dengan istilah akhlakul karimah ya, berakhlak yang baik. Nah, untuk bagian yang pertama malam hari ini itu kita akan membahas aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Oke? Oke, coba dilihat layar punya saya ya. Coba dilihat layarnya, kelihatan kan? Oke, kelihatan ya. Nah, kalau kelihatan coba dicek. Jadi, apa yang akan kita bahas? Ya, yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husnanya itu apa saja? Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu ada 99 nama. Yaitu ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Ya, kalau kita buka Al-Quran di halaman pertama dan halaman terakhir itu berisi Asmaul Husna ya. Kalau di Mushaf Al-Quran gitu, terbitan Indonesia biasanya seperti itu. Jadi lembaran pertama ketika kita buka ada Asmaul Husna. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita coba ke sini ya. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah sebutan daripada nama-nama Allah ya. Nah, kenapa kita harus belajar mendekatkan diri pada Allah melalui Asmaul Husna? Ya, karena setiap saat, setiap waktu kita selalu mengucapkan nama-nama Allah. Setiap kali kita sholat, kita mengaji ya, Al-Quran itu seringkali diisi dengan nama-nama Allah ya, 99 nama ya. Nama-nama Allah itu apa saja? Kita mulai misalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah nama-nama Allah ya. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ada nama-nama Allah dalam Al-Quran. Nah, yang kita bahas adalah ini, mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Jadi kalau kita cari tahu artinya apa saja sih? Nah, artinya seperti ini. Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia. Ya. Kemudian ada apa teh? Al-Mu'min. Al-Mu'min maha pelindung ya, pemberi rasa aman ya. Al-Mu'min ya kan. Al-Mu'min dari kata aminah yang berarti pembenar, tenang hati dan aman. Artinya maha pemberi rasa aman. Ya. Kemudian ada kata Al-Wakil. Al-Wakil itu artinya adalah pemelihara. Kemudian ada apa lagi? Al-Wakil Al-Matin, 'Matin, 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 'Matin
Kita bahas ya. Al-Matin, kemudian Al-Jami, artinya yang mengumpulkan, yang kemudian Al-Adl, Ma'adil, kemudian Al-Akhir, ya. Huwallahu huwa 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 awalu wal akhiru wal dzakhiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Allah seperti itu. Kemudian Al-Adil. Al-Adil itu ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian surat Al-Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Jadi Al-Jami itu maha mengumpulkan. Jadi kalau di kampung-kampung dulu ada dikenal dengan istilah Masjid Jami. Wah. Ujian kemarin ada pembahasan ini. Oh, pembahasan apa ya? Pembahasan nama-nama Allah. Iya, bahwa dalam pelajaran agama Islam itu ya ini hanya sebagai pelengkap ya. Sekedar info ya, sekedar info. Untuk ujian paket agama Islam itu pelengkap. Tidak ada di ujian. Jadi yang masuk dalam ujian apa saja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian sosiologi, kemudian matematika, kemudian ekonomi, dan geografi. Jadi ujian nasional itu tidak mencantumkan pelajaran agama Islam ya untuk ujian paket ya, sekedar informasi aja. Makanya kita belajar agama Islam itu hanya 1 jam ya, hanya sebagai pelengkap karena dari ujian paket tidak masuk gitu. Jadi kalau untuk ujian nasional ya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, matematika, ekonomi, dan geografi. Itu yang masuk dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi, itu yang selaku penanggung jawab terhadap ujian kesetaraan ini. Jadi kalau dicek sampai kapanpun kejar paket C tidak pernah ada ujian agama Islam ya, tidak pernah ada ujian agama Islam. Padahal ya kita hidup sehari-hari dalam agama Islam seperti itu. Jadi agama sebagai apa? Sebagai tuntunan hidup, sebagai pedoman hidup untuk menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik ya, tuntunan hidup. Jadi kalau orang yang nggak punya agama kan orang nggak punya tuntunan hidup, jadi hidupnya bebas, hidupnya ya nggak ada aturan lah, ibaratnya ya
suka-suka dia gitu ya. Tapi kalau ada agama, mengikuti aturan agama. Ya. Makanya agama itu untuk mengatur agar kehidupan manusia jadi lebih baik. Contohnya lewat apa? Di sini mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Karena ada orang yang ya salah satu Islam itu apa? Di Islam itu ada rukun Islam dan ada rukun iman. Ya, betul. Kaum MA agama diujikan. Betul, karena madrasah aliyah ya. Kalau madrasah aliyah ya diujikan. Nah ini. Jadi agama itu ya sehari-hari kita, hidup kita mau gimana gitu. Makanya saya diberi amanah untuk mengajarkan agama Islam. Saya tuh, oh iyalah saya ambil aja buku dari modul gitu, apapun itu sebenarnya bisa kalau ikuti aturan modul, oke, kita hampir sama dengan materi SMA ya kan, oke kita bahas saja, nggak ada masalah, materinya ngikuti sesuai dengan buku-buku yang diajarkan di sekolah SMA gitu. Hanya kalau terkait dengan ujian nasional itu agama Islam, olahraga, ya penjaskes itu, kemudian seni budaya itu hanya pelengkap, jadi hanya untuk menambah. Jadi tidak masuk ke dalam ujian nasional ya yang akan diujikan. Seperti itu. Ya sekedar info saja. Oke ya. Jadi kita lanjutkan lagi pelajarannya. Jadi balik lagi ya bahwa rukun Islam itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah syahadat, kedua sholat, yang ketiga itu zakat, yang keempat itu puasa, dan yang kelima itu menunaikan ibadah haji jika mampu. Kemudian rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, ya, iman kepada malaikat Allah, kemudian iman pada qada dan qadar, ya kan, seperti itu. Nah, salah satunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Asmaul Husna. Nah, apa sih ciri-ciri dari para orang yang beriman? Hampir sebagian besar isi Al-Qur'an itu ada perintahnya, ada ya ayyuhalladzina, ya ada ya ayyuhan nas. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ada ya ayyuhan nas. Kemudian ada yang ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada perintah dalam Al-Quran yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, yaitu tadi ayatnya, ya ayuhan nas. Kemudian ada yang ditujukan hanya kepada orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Bedanya di mana? Yaitu tadi, bahwa orang yang Islam kadang keimanannya kurang. Ya, orang yang beriman, orang yang Islam keimanannya naik turun. Karena itu imannya harus selalu dijaga. Caranya bagaimana? Misalnya dengan selalu mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan cara apa? Dengan cara melalui Asmaul Husna ini yang kita sebut dengan istilah berzikir. Ya. Sehari-hari kita sering menemukan masalah. Ya. Setiap saat, setiap waktu kita menemui masalah. Bahwa kalau di Indonesia dulu ada majalah Hidayah. Ada Hidayah. Nah, itu di mana majalah itu menceritakan pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman batin, pengalaman tentang keimanan, bahwa ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan jabatan, kemudian ada orang yang diuji juga dengan apa? Harta, tahta, ya kan? Wanita itu ujian. Semua diuji, ya, diuji bahwa dunia ini adalah tempat ujian, adalah tempat bermain. Karena akhirat itu adalah tempat kita kembali yang kekal. Itu adalah yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Nah, karena itu untuk menjaga keimanan kita salah satu caranya adalah dengan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bahas tentang Asmaul Husna. Ya, mendekat pada Allah kita kenal dengan istilah bahasa Arabnya itu adalah
takorub ilallah. Takorub itu ada untuk mendekat. Makanya bulan yang lalu kita mendekatkan diri pada Allah melalui istilah kurban. Kurban itu kan identik dengan takorub, bahwa itu adalah salah satu cara kita berkurban. Kurban itu apa? Kurban itu akan mendekatkan, ya mendekatkan kita pada Allah. Orang berkurban, mengurban. Kenapa dia tujuan orang berkurban apa coba? Menyembelih sapi, menyembelih kambing, berkurban kambing dan berkurban sapi. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi keimanannya, ketaatannya kepada Allah. Ya kan? Bahwa kenapa orang kok mau-maunya menyembelih kambing, menyembelih sapi, beli mahal-mahal. Apa maksudnya? Itu karena dia ingin berharap pahala dari Allah. Berharap dengan berkurban itu, maka dia akan menjadi dekat pada Allah. Dengan berkurban ini adalah bagian dari taat kepada Allah. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang kita pelajari di sini, bahwa bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah, bagaimana kita menjaga keimanan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, betul. Berkorban itu memupuk keikhlasan, kejujuran, dan kesabaran. Iya. Bahwa kurban itu kan mencontoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana dia mengorbankan anaknya karena dia percaya bahwa Allah memerintahkannya. Bahwa itu adalah perintah Allah dan sebagai bukti taat kepada Allah. Dan Allah pun tentu melihat ketakwaannya, melihat ketaatannya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pun sampai rela mengorbankan anaknya. Seperti itu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, dilanjut. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Bahwa Allah adalah Maha Mulia. Allah adalah Al-Mu'min, Maha Pelindung, pemberi rasa aman. Kita yakin kepada Allah. Kita ingin dekat pada Allah. Al-Mu'min, pemberi rasa aman ya, Maha Pelindung. 2 minggu lalu ada taifun menyerang Taiwan ya. Semua orang berdoa semoga aman, semoga selamat. Semoga tidak ada kerusakan yang parah. Ya, 2 kali taifun datang berturut-turut dalam rentang waktu 2 minggu kalau nggak salah ya. Ada taifun Megi, ada taifun apa satu lagi itu. Ya, yang itu juga lumayan besar kan taifunnya. Ada daerah tertentu itu efeknya luar biasa. Nah, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beriman mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca Al-Mu'min. Allah yang akan memberi rasa aman. Walaupun taifun apapun, tapi hati kita akan tetap tenang karena kita yakin bahwa Allah akan melindungi. Nah, itulah Al-Mu'min. Seperti itu. Sering kita berjalan juga menghadapi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan, kondisi yang kurang nyaman. Nah, itu kita harus yakin bahwa Allah pasti akan membantu, akan menolong.
Ya, itulah ada Al-Wakil, Maha Pemelihara. Tak mungkin Allah membiarkan makhluknya tanpa pemeliharaan. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk Allah itu sudah ditentukan ketentuannya, qada dan qadarnya, takdirnya. Nah, itu Allah sebagai Al-Wakil, sebagai Maha Pemelihara. Ya. Maha Pemelihara bagaimana? Ya, pernah nggak kita menemukan suatu hari kita tidak mendapatkan rezeki? Asal kita ikhtiar, pasti kita dapat rezeki. Ya, alhamdulillah, dari sekian juta penduduk Indonesia, ya semuanya sudah mendapatkan rezeki dari Allah berupa makanan. Ada beras, ada nasi, ya ada roti, ada jagung. Itu adalah rezeki dari Allah, bahwa Allah memelihara umatnya, memelihara makhluknya. Ya, Allah memelihara makhluknya lewat cara apa? Ya macam-macam caranya, tapi itulah kekuasaan Allah. Ya. Allah juga Al-Matin, itu Maha Kokoh. Ya. Betul, selalu bersyukur dan berusaha. Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. La'in sakartum la'azidanakum wala'in kafartum inna azabi lasadid. Artinya, jika engkau bersyukur, la'in sakartum la'azidanakum, maka aku tambah nikmatku. Wala'in kafartum, dan jika kamu ingkar, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku adalah sangat sedih, sangat pedih. Bukan sedih, pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Karena itu, bahwa jangan sampai kita kufur nikmat. Kufur nikmat, bahwa kita sudah diberi kesempatan hidup, kita sudah diberi kesempatan bekerja, kita bersyukur bisa makan enak tiap hari, bisa tidur, bisa bekerja. Karena ada orang-orang yang tidak bisa bekerja, ada orang-orang yang tidak bisa makan, ada orang-orang yang sakit. Itu semua harus disyukuri. Walaupun mungkin kita juga ada masalah ya. Ada masalah keluarga di rumah, ada masalah ekonomi, masih punya utang misalnya. Tapi itu semua harus kita optimis bahwa asal kita yakin pada Allah, Allah pasti akan menolong. Karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Betul. Ilmu lebih berharga. Bahwa harta bisa dicari melalui ilmu. Ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu firman Al-Quran, ya, firman Allah, bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Dan tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Itu udah jelas bahwa Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Ini adalah jaminan dari Allah. Firman Allah dalam Al-Quran. Jadi, wajib kita mencari ilmu. Makanya dalam Islam itu luar biasa bahwa menuntut ilmu itu dari mulai dari mana sampai ke liang lahat. Dari menuntut ilmu itu dari mulai ayunan gitu sampai ke liang lahat, dari mulai kecil sampai mati. Nah, itu adalah wajib mencari ilmu gitu. Jadi tidak ada kata terlambat. Makanya teman-teman yang belum ikut KPC pun bisa diajak ikut KPC, walaupun misalnya, wah saya mah sudah tua, oh saya umur saya udah ini, nggak masalah. Toh menuntut ilmu, Allah melihat di situ bahwa ikhtiar kita berusaha, ikhtiar kita mencari ilmu, maka Allah akan beri. Makanya di situ disebut dengan jihad, ya. Jihad. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Jadi
orang mau belajar walaupun umurnya udah lewat, tapi karena kewajiban kita adalah mencari ilmu, tidak pandang umur. Gitulah. Seperti itu ya. Oke, silakan sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, yang baru masuk ya nggak apa-apa ya. Jadi informasi saja bahwa agama Islam ini hanya pelengkap saja karena dalam ujian nasional itu tidak ada pelajaran agama Islam. Tapi agama Islam itu penting, terutama umat Islam. Ya kita kapan lagi ya di mana di sini? Kalau di Indonesia bisa ikut pengajian, hampir tiap minggu, setiap saat ada pengajian. Kalau di sini kalau tidak dengan sesama kaum muslimin, bagaimana kita bisa belajar Islam? Ya, jumlah masjid aja bisa dihitung, ya. Kalau nggak ikut majelis taklim, itu pasti susah. Ya, seperti itu. Jadi, gimana? Ada tanggapan? Ya, Surabaya banyak. Betul, betul. Kalau di Indonesia mau tiap minggu jadwal pengajian tinggal kita pilih mau masjid yang mana, ya kan? Mau ustadz yang mana, ya kan? Mau di pesantren mana, tinggal kita ada waktu, tinggal jalan. Kalau di sini nunggu ada panggilan ustadz dulu, baru kita ada majelis taklim, baru ada tablik akbar, ya. Baru kita sama-sama ke Taipei, bisa ikut di sana. Seperti itu. Tapi kalau di sini seperti itu. Kalau di Indonesia karena negaranya banyak muslim, setiap malam Jumat ada pengajian. Setiap hari Ahad di masjid-masjid ada kuliah duha. Oh, nggak dengar suaranya. Untuk menyejuk hati, betul. Makanya di sini kita, apalagi kita nih jauh dari saudara, ya kita dalam persaudaraan itu ada dua ya. Ada saudara karena nasab, hubungan darah, dan ada saudara karena keimanan, ya. Yang saudara sesama muslim, sesama mukmin. Makanya kita kenal ada ayat Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Nah, itu adalah salah satu bukti bagaimana kita mengimani pada Allah. Kayak kita di sini ada di Taiwan. Makanya kita sesama bangsa Indonesia, sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, maka itu kita adalah bersaudara. Innamal mu'minun ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Seperti itu ya. Nah, jadi ini yang harus dikedepankan. Kita silaturahim lewat mana? Lewat kejar paket C. Kita ketemu teman baru, ya kan? Bersilaturahmi, ketemu saudara baru, ya kan? Di KPC kita ketemu teman-teman baru, kita ketemu saudara baru, ya kan? Sama-sama saudara muslim, sama-sama mukmin, sama-sama orang Indonesia di negeri rantau. Makanya ini harus kita jaga, ya. Ini harus kita jaga bahwa selain kita mencari ilmu, kita juga menambah saudara. Kita bersilaturahmi, maka kita menambah rezeki, gitu kan? Banyak silaturahmi, maka akan banyak rezeki.
Betul atau tidak? Dengan kita teman-teman ikut kejar pakai C ini sudah manfaat apa yang didapat? Ya kan? Dari teman yang asalnya nggak tahu punya teman di dekat, oh ternyata tempat kerjanya dekat rumah saya. Oh akhirnya bisa ketemuan tiap minggu, kalau waktunya jalan-jalan, kalau waktunya libur, bisa janjian, bisa ketemu, ya kan? Nah, itu adanya hikmahnya, makanya kita manfaatkan dengan ikut KPC ini. Pertama niatkan ya, diniatkan dengan baik dan harus dijaga semangatnya ya. Pertama niatkan mencari ilmu ya. Itu harus fokus. Kedua harus ikhlas ya. Ya, ketiga harus istiqomah. Ya, resikonya ikut pakai chat tiap sore atau tiap malam harus kelas. Mungkin padahal kerjaan lagi banyak, mungkin amalnya lagi rewel, atau itu semua belum lagi nanti tiba-tiba banyak PR, banyak tugas, itu adalah tantangan ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan itu semua? Jadi komunitas berpikir positif, ya kan? Menyusun cita-cita, betul. Dengan sini kan kita bisa silaturahim. Dengan di sini kita bisa belajar banyak, ya. Bisa ketemu teman-teman, kemudian ya setidaknya nanti ketika kita pulang ke Indonesia, kita punya sesuatu yang bisa kita teruskan, yang kita pakai untuk kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, ya. Seperti itu, ya. Itu jadi sekali lagi ya teman-teman di sini harus semangat. Pasti dalam perjalanannya, dalam prosesnya penuh tantangan, ya. Mungkin ada tugas yang nggak selesai, mau ujian amannya nggak ngasih izin dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tantangan. Yang penting di sini sekali lagi kita harus selalu dekat dengan Allah, memohon pada Allah agar diberikan yang terbaik, ya. Dengan menggunakan makanya sholatnya dijaga, makannya dijaga. Salah satu penyebab doa tidak makbul adalah kita masih makan makanan yang haram. Nah, itu juga kita harus jaga di sini. Sebagai umat Islam kita sudah jelas nggak boleh makan babi. Sementara di sini, kita jalan sedikit udah makanan babi semua ya kan. Nah, itu harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita berkah. Kalau kita ingin berkah maka ya hindarilah seperti itu ya. Kalau kita ingin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita harus menjaga makanan kita dari makanan yang haram. Bahwa kita hanya memakan makanan yang halal agar berkah. Seperti itu. Nah, ya, kita yakin kalau kita ikhtiar pasti kita bisa. Makanya kita ketemu dengan teman-teman sesama KPC gitu, sesama umat Islam di Taiwan, silaturahim. Nah, seperti itu jadi kita bisa mendapatkan manfaat. Insya Allah tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, coba ini kedengaran nggak? Oke, ini kalau YouTube-nya kelihatan nggak?
Oke ya, sudah, sudah ya, kelihatan tadi. Oke, karena waktunya 1 jam 45 menit, kita sudah cukupkan saja pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pelajaran agama Islam ini sebulan hanya 1 kali saja, ya. Sebulan hanya 1 kali saja, karena selang-seling dengan seni budaya, dengan penjaskes dan seterusnya, ya. Tapi walaupun pertemuannya sebulan sekali, ya, walaupun pertemuannya sebulan sekali, bukan berarti kita lepas dengan agama Islam, ya. Karena kita sebagai umat Islam tentunya harus terus setiap saat kita harus mengamalkan apa-apa itu ajaran-ajaran Islam, ya. Seperti itu. Saya mohon maaf apabila pada kesempatan malam hari ini ada kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kesalahan itu adalah dari diri saya pribadi, ya. Ya, saya bukan ustadz, kalaupun disebut ustadz ya saya hanya membantu sama-sama kita belajar untuk menjadi umat Islam yang lebih baik dengan saling berdakwah, kan, saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu saja. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah bulan depan, ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keamanan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat belajar. Nanti berarti setelah ini mungkin kalau ada kelas lagi ya dilanjut dengan kelas berikutnya, ya. Kalau saya nggak tahu nih jadwalnya nanti kelas apa, ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada yang baru masuk nih. Gimana dong? Yang baru masuk ya. Padahal kelasnya udah mau selesai dari jam 8, ini selesai jam 9. Iya, ada YouTube ya. Nanti saya update YouTube-nya, ya. Oke lah, saya cukupkan dulu sampai sekian, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, ya. Yang baru datang mohon maaf. Lain waktu bisa tepat waktu. Tapi kalau memang malam ini tidak ada kelas lain, mungkin nanti saya ajukan jadwalnya jadi saya undur jadwalnya jadi jam 9 aja, ya. Ini kan karena saya menerima jadwal dari akademik bahwa agama Islam mulai jam 8. Ya, saya sesuai jadwal. Tapi tuh, karena setelah ini ada biologi dan konseling. Betul, makanya saya sesuai jadwal saja. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat belajar kembali.